Hello dear brothers and sisters, Assalamualaikum. Aku Afail dengan pelita relung hati, dengan suatu cerita yang semoga ada maknanya, ada manfaatnya. Aku mau ngajak ngobrol teman-teman yang mungkin di luar sana belum punya tempat bercerita, belum punya pendengar yang baik, yang seringnya atau selalu ada bersama kamu. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja dan selalu dalam kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak kerasa ya, kita udah sampai aja ke Ramadan berikutnya, yaitu Ramadan di tahun 2024 ini, lebih tepatnya tahun 1445 Hijriah. Semoga dalam bulan Ramadan kali ini mendatangkan kebaikan, mendatangkan perubahan. Setidaknya perubahan untuk diri kita sendiri, dari yang masa lalu, dari yang lalu. Mungkin banyak hal yang jelek, memburuk, dan mengecewakan, memilukan, menyedihkan. Semoga dalam Ramadan ini merubah kita yang dulu menjadi kita yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin dari teman-teman sekalian pernah ngerasain sebenarnya yang aku ini salah, yang kulakukan ini semuanya salah. Aku ini udah banyak melakukan kesalahan dan dosa, udah banyak mengecewakan orang lain, dan juga bosan. Seringnya merasakan kekecewaan, kesedihan, pilu, rasanya ingin merubah diri ini ke yang lebih baik, lebih soleh atau lebih soleha lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kamu bingung apa yang pertama kali mau dikerjakan, mau ngerjain apa yang harus kuperbaiki dahulu, karena sudah muak dengan kesedihan ini, kepiluan ini, ujung-ujungnya pilu. Entah itu karena cinta, entah itu karena pertemanan, circle persahabatan. Aku ingin merubah diriku ini. Mungkin teman-teman pernah merasakan kebingungan apa yang harus diubah dahulu. Ya mungkin sedikit banyaknya aku mau berbagi sharing teman-teman, masukan dari aku. Ya pertama kali yang harus kita rubah adalah tujuan hidup kita. Banyak di luar sana dari teman-teman kita merasa benar dalam tujuan hidupnya atau salah dalam tujuan hidupnya. Singkatnya, yang paling tepat dalam menunjukkan kita dalam tujuan hidup kita adalah pencipta kita sendiri, yang lebih tahu tentang kita, seluk-beluk kita, semua tentang kita dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Yang harus kita ubah adalah pertama kali tujuan hidup kita. Zat yang maha penyayang, yang maha perhatian, yang menjaga kita dari segumpal daging, atau lebih tepatnya dari setetes air sampai sekarang. Dia berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menjadikanku satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Inilah yang harus kita ketahui. Inilah yang harus kita ketahui, dear brothers and sisters, teman-temanku, saudara seperjuangan, teman-temanku semuslim. Yang harus pertama kali yang kita ubah adalah tujuan hidup kita itu beribadah, menyesakan Allah, hanya satu-satunya, menyesakannya dalam cinta. Tentunya cinta kepadanya tidak sama dengan cinta kepada pasangan yang disertai hawa nafsu. Kita memurnikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata hanya kepadanya, beserta merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapannya,
mentaati segala peraturannya. Dan ini bukan tentang pemaksaan. Ini adalah sumber kebahagiaan kita. Kembalinya hanya kepada kita. Kenapa kita sedih? Kenapa kita pilu? Kenapa kita banyak masalah? Singkatnya, kita sudah jauh darinya. Hati kita jauh darinya, sementara dialah yang pemilik hati, yang pantas hati kita dekat dengannya. Bukan dengan wanita atau harta ataupun tahta. Banyak di luar sana manusia yang sudah memiliki harta, tahta atau wanita secantik apapun, dia masih saja tidak tenang, penuh kesempitan. Karena Zat yang maha sempurna telah berkata, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan siapa yang berpaling dari ayat-ayatku, Al-Quran, perintah dan larangannya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya lah kehidupan yang sempit. Hatinya terasa sempit, kehidupannya sempit, karena dia jauh dari penciptanya. Hatinya jauh dari penciptanya, dan terlalu lama bersenang-senang dengan makhluknya, melupakan penciptanya. Inilah teman-teman sekalian, yang pertama kali yang harus kita ubah adalah hal ini. Kemudian tidak cukup begitu saja. Setelah kita mengetahui tujuan hidup kita, namun kita harus mengetahui bagaimana cara menjalaninya. Maka di sana penting mengikuti bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aturan darinya, dari beliau, bimbingan dari beliau, tidak menyelisihi perintah beliau. Dan ini bukan suatu pemaksaan. Satu hal lagi, bukan suatu pemaksaan seakan-akan kita adalah boneka. Bukan, teman. Allah dan Rasulnya adalah sosok yang paling penyayang dari segala yang penyayang. Allah adalah zat yang paling penyayang yang ada di jagat raya ini, dan manusia yang paling penyayang adalah Rasulullah, kemudian para sahabat. Bagaimana tidak mereka menyayangi kita. Mereka rela berdarah menderita agar Islam sampai kepada kita, agar kebahagiaan sampai kepada kita, jalan keselamatan sampai kepada kita, agar kita bisa merasakan betapa nikmatnya surga dan jauh dari betapa kerasnya azab neraka. Tidak ada tendensi dunia yang diharapkan pada kita. Dia tidak berharap duit kita, dia tidak berharap tahta dari kita. Mereka tidak berharap apapun dari kita. Mereka hanya berharap balasan dari Allah selaku untuk manfaat dia, untuk mereka, dan agar kita masuk ke dalam surga, selaku mereka menganggap kita adalah saudaranya dalam Islam, sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin diptar kita kali ini tentang hal ini. Semoga kita bisa melanjutkannya di episode selanjutnya. Semoga yang terbaik buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum.